Oke, sekarang kita akan bahas mengenai operating cycle. Operasi operating cycle itu kita pernah bahas waktu dulu di AKD bahwa operating cycle adalah seberapa lama eh, dari benar-benar production proses itu, dari awal banget kita beli raw material, itu start dari beli raw material sampai raw material tersebut jadi finish good, kemudian bisa terjual, lalu setelah terjual bisa jadi uang. Nah, itu adalah operating cycle. Nah, operating cycle di sini bisa kita konversikan dalam rumus bahwa ada namanya average age of inventory. Di sini adalah yang kalian buat dari beli itu ya, dari tadi beli raw material sampai dengan dia terjualnya. Nah, ketika dia sudah terjual dan bisa jadi uang, bisa ditagih gitu ya dari account receivable-nya, itu disebut dengan average collection period. Nah, kita masuk ke soal, sebelum kita masuk ke cash collection cycle-nya ya, cash conversion cycle. Maka kita masuk ke soal dulu di example 15.1. Itu ada perusahaan Whirlpool Corporation yang memiliki revenue-nya ada 18,1, COGS-nya 15,2 billion, AR-nya juga 2 million, inventory 2,4 million, kata dia bilang gitu. Kemudian ada beberapa days di sana, ada beberapa data tentang berapa lama average of inventory-nya, ACP-nya, dan juga average payment period-nya. Oke, kita bahas dulu ya sedikit di situ tentang timeline yang ada di 15.2. Ini adalah operating cycle dari dia purchase sampai jadi uang collection. Sorry, nggak muat. Collection AR. Disebut di situ 98 hari. Tahu dari mana? Nih, pas dari purchase sampai dengan dia jadi barang terjual itu 58 hari. Dari dia terjual sampai dengan dia terima uang itu 40 hari. Nah, yang ini yang dari purchase sampai dengan sold, kita sebut ini sebagai average age of inventory. Ini dimana kamu beli barang pertama kali, dapat raw materialnya, diproduksi jadi finish good, kemudian kejual. Nah, ini average of inventory, itu konsep awalnya average of inventory. Kamu recall back ya. Kemudian dari dia terjual sampai dengan ya ketagih. Ini kan ada prosesnya kan, ada jual, kemudian ada nagih-nagih, ada yang 2/10 N/30 misalnya, tapi ternyata nggak sampai 30 hari, dia lebih dari 30 hari. Nah, ke koleknya tuh baru hari ke-40 rata-ratanya gitu ya. Jadi average collection period. Nah, itu konsep dasar dulu. Ini adalah satu operating cycle dari purchase sampai dengan dapat uangnya, collect AR. Di sini collect money ya, collect cash dari AR-nya. Berikutnya kita masuk ke konsep cash conversion cycle, di mana cash conversion cycle itu sebenarnya dari operating cycle dikurangin dengan average payment period. Operating cycle dikurangin dengan average payment period. Oh, kok nggak ada average payment period di sini? Nah, average payment period itu sebenarnya kayak gini, di mana kamu beli barang, suatu barang, kemudian kan nggak bayar tunai langsung kan? Nah, itu kita ngedelay, tanda kutip kita ngedelay pembayaran sampai dengan dia terjual, baru misalnya kita bayar gitu. Tapi kan kita belum punya uang sebenarnya gitu kan. Misalnya di sini, kalau yang kita lihat di konteks ini, di ceritaan di 15.1, operating cycle-nya segini nih, 98 hari. Tapi average payment period-nya dia bayar ke suppliernya itu 89 hari. Ini average payment period-nya dia. Nah, tapi kan dia baru terima uang di hari ke 98 kan? Lumayan nih. Nah, dia bisa bayar
dia harus bayar tapi dia kagak ada uang nih, baru ada uangnya di sini nih. Nah ini teman-teman yang disebut dengan cash conversion cycle. Konsepnya gitu ya, teorinya itu ada di depan di paragraf yang pertama. Jadi kita bisa simpulkan rumusnya untuk mencari cash conversion cycle itu dari operating cycle dikurangi dengan APP. Atau cash conversion cycle OC-nya itu dari AAI ditambahin dulu sama ACP. Ini kan turunannya ya, turunan dari operating cycle itu AAI dan ACP. Dikurangin dengan APP, average payment period. Nah, average payment period ini pintar-pintarnya sebenarnya. Kalau dia bisa mundur kayak gini nih, coba kamu bayangkan ya, barang misal APP-nya dia baru 50 hari harus sudah bayar. Sedangkan kejual juga belum. Gitu. Kejual juga belum, kan pusing ya. Nah, baru kejual nanti baru ke collection baru di hari ke-98. Nah, itu kan cukup ngeri juga. Makanya di sini pintar-pintarnya manajemen untuk mengatur APP dan juga ACP-nya. Kalau dia semakin cepat ACP-nya, semakin bagus gitu kan. Kalau aja sih ini ACP-nya di sini bisa di hari pas di hari ke-89. Wah, enak banget nih. Dia pas lagi bayar, pas dapat duit daripada si customernya dia. Kayak gitu dulu konsepnya ya. Lalu kita masuk ke perhitungannya. Tadi cash conversion cycle di sini jadinya 9 hari ya. Karena ya di sinilah yang dia kagak, ya dia udah bayar, kemudian belum dapat uangnya sekitar 9 harian. Itu cash conversion cycle-nya dia. Oke, kita sekarang masuk ke hitungannya yang dia ada di example 15.1, di mana katanya sales-nya dia, kalau kita menghitung cash conversion cycle dengan rumus yang ini, AAI terus ACP kurangi APP. Jadi kita bisa di sini kita tulis inventory diuangin ya jadinya ya, ditambahin dengan AR-nya, dikurangin dengan AP-nya dia. Nah, inventory ini atau AAI-nya ini kita hitung dari COGS. Dari COGS bukan dari sales-nya. Dia bilang di sini kan COGS-nya 15,2 billion. Kemudian kamu kalikan dengan tadi days-nya ya. AAI-nya dibagi dengan 365 hari. Di sini tadi 58 hari dibagi dengan 365. Maka uang yang akan uang yang ada untuk perputaran inventorinya itu 2,4 billion di sini. Kemudian AR-nya, kalau AR kita dengan sales, dari sales. Oke, masih nge-record. Salesnya dikali dengan lamanya dia tadi dapetin uangnya kembali 40 hari, kita setujuin aja. Nanti kamu lihat dari soal, ini kebetulan diminta 365, siapa tahu nanti minta 360, kamu baca soal yang baik. Kemudian sini jadinya butuh 2 billion. Nah, ini adalah operating cycle-nya dia ya, inventory tambah AR. Nah, untuk AP, di situ dia sebut account payable-nya dia adalah dari COGS-nya. Ya, ngambil dari COGS. Kembali dari COGS 15,2. Dari COGS, sorry, saya bersihin dulu ya. Nah, dengan si tadi APP-nya kan dia average payment period-nya 89 hari per 365, maka 3,7 billion. Kita bisa dapat di sini cash conversion cycle-nya adalah 0,7 billion atau sekitar 700 million juta, di 700 juta dolar. Ini resources invested. Artinya adalah ada uang yang diinvestasikan sebesar 700 juta dolar untuk mengcover inventory, mengcover account receivable, dan mengcover account payable. Sekian untuk yang materi example 15.1 sampai dengan figure 15.2.